Saya masih bersama Dr. Jati Perdana Utama, dokter sukarelawan di Wisma Atlet, Rumah Sakit Darurat COVID-19, dan juga Adi Prinantio, redaktur pelaksana harian Kompas. Bung Adi, kita tadi sempat menyinggung soal solidaritas masyarakat. Pandemi ini efeknya banyak, tidak hanya soal krisis kesehatan tapi juga krisis ekonomi. Pemerintah memang bertanggung jawab untuk membantu masyarakat ya, tapi bukan berarti pemerintah harus sendirian, harus ada solidaritas bersama untuk itu. Dari pengamatan yang dilakukan harian Kompas, sejauh ini solidaritas masyarakat untuk membantu sesama di tengah situasi serba sulit di pandemi ini seperti apa? Kami menurunkan beberapa laporan terkait solidaritas warga ya, dan salah satunya adalah berjudul Solidaritas Kian Tumbuh yang terbit tanggal 18 Mei yang lalu, dan di situ kami kompilasi memang muncul solidaritas warga yang sangat spontan dari berbagai komunitas, dan mereka tidak memedulikan latar belakang dan sebagainya, karena mereka melihat bahwa ada banyak yang terdampak sehingga banyak kalangan miskin baru, akhirnya muncullah gerakan-gerakan semacam itu. Dan itu saya pikir sejalan dengan predikat Indonesia yang salah satunya oleh Charity AIDS Foundation ya tahun 2018 dianggap sebagai negara paling dermawan sedunia dan sempat masuk di peringkat kelima Legatum Index ya tahun 2019. Sehingga memang itu wujud nyata dari respon warga yang memang sangat punya solidaritas. Itu sangat membahagiakan, dan kalau itu kita bicara di tengah puasa, memang ada fungsi puasa kan dalam terkait hubungan manusia antar manusia Bluminanas, memupuk rasa sosial. Jadi ada misi puasa sebetulnya, selain itu adalah perintah dari Allah, itu juga ada misi memupuk rasa sosial. Kita bersolidar kepada mereka yang sering sulit dapat makan gitu. Nah, ternyata fungsi memupuk rasa sosial ini berlipat-lipat kali itu penerjemahannya dalam pandemi kali ini, karena banyak sekali komunitas yang misalnya membuat dapur umum secara sukarela. Kemudian membuat face shield, komunitas homeschooling di Tangerang Selatan itu membuat face shield secara swadaya dari dana mereka dan juga donatur. Kemudian mereka kirimkan ke Wisma Atlet. Dan itu sudah mencapai lebih dari 1.000 face shield yang diproduksi. Kemudian ada juga usahawan homestay di Jawa Tengah, saya lupa kotanya, itu menyediakan kamar-kamar di homestay-nya untuk tenaga kesehatan. Dan itu secara gratis. Dan kemudian ada juga di Yogyakarta misalnya, itu yang membuat APD, menggerakkan penjahit-penjahit setempat untuk membuat APD dengan standar kesehatan yang bagus lah. Nah, ini kita menemukan ini, dan betapapun itu sangat menggembirakan, menebarkan optimisme baru bahwa kita memang bisa gitu. Karena faktanya juga solidaritas dari warga itu memperbaiki atau memperkuat upaya pemerintah untuk memberi jaring pengaman sosial ini. Jadi sisi-sisi yang belum diisi oleh pemerintah bisa dilengkapi oleh solidaritas dari warga ini. Tadi yang sempat disinggung juga oleh Bung Adi adalah tidak hanya solidaritas antar sesama warga, tapi juga solidaritas kepada tenaga kesehatan. Dokter Jati, saya mau tanya, selama ini Anda menangani COVID-19 bersama teman-teman tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya, sudah merasakan belum solidaritas masyarakat Indonesia? Kita tidak bicara soal orang-orang yang tidak taat PSBB, tidak taat physical distancing, dan nekat keluar rumah, tapi saya ingin bertanya spesifik untuk orang-orang yang sudah memberikan bantuan kepada para tenaga kesehatan. Anda sudah merasakan ini belum? Kalau untuk ini sejujurnya tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Adi. Jadi ada beberapa donasi yang berasal dari masyarakat. Seperti face shield tadi memang sudah kita terima. Terus juga ada yang beberapa APD. Terus seperti ada yang menyumbang masker. Itu banyak. Jadi dukungan dari masyarakat sejauh ini sangat terasa buat kami. Dalam artian memang kewajiban pemerintah untuk menyediakan APD, tapi masyarakat itu membantu pemerintah tadi. Dan itu cukup mengharukan, saya setuju dengan Dora, itu cukup bikin buat kami bahwa masih ada masyarakat di luar sana yang memang berjuang bersama kami. Untuk sejauh ini, khusus di Rumah Sakit Darurat COVID-19 yang ada di Wisma Atlet, apakah bantuan-bantuan ini Anda rasa cukup atau masih kurang atau seperti apa, Dok? Kalau untuk bantuan dari APD termasuk cukup.
Termasuk cukup ya? Iya, termasuk cukup terkait APD, dan terkadang juga memang dari masyarakat ini bantuan tidak hanya APD. Jadi bisa juga terkait makanan atau pangan-pangan yang lain seperti itu. Dan itu dirasa cukup banyak yang mau masuk. Jadi memang dukungan dari masyarakat terhadap tim medis di rumah sakit darurat ini sangat terasa kalau menurut saya. Dari berbagai negara yang saya lihat di media sosial maupun di media massa dari dalam dan luar negeri, ada beberapa pernyataan dari tenaga medis dan juga tenaga kesehatan yang bilang terima kasih atas bantuan Anda, terima kasih atas dukungan Anda, terima kasih sudah memberikan bantuan kepada kami. Tapi yang kami butuhkan sebenarnya bukan itu semua. Yang paling kami butuhkan adalah semua orang untuk tetap berada di rumah, memutus mata rantai penularan virus ini. Begitukah perasaan Anda dan juga teman-teman yang ada di Wisma Atlet? Kalau keinginan kami jelas itu yang paling utama. Kita ingin semua masyarakat itu menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Untuk tujuannya sama, yaitu memutus rantai penularan tadi. Tapi di balik itu, atas apa yang sudah mereka lakukan terhadap dukungan terhadap kami, ya kami tetap menghargai. Seperti itu kalau menurut kami. Oke, Bung Adi, kalau kita lihat selama ini kan tidak bantuan terhadap masyarakat itu bukan saja dari pemerintah tapi juga dari masyarakat, dan memang pemerintah tidak boleh ditinggalkan sendirian untuk bertanggung jawab atas pandemi ini. Ya. Tapi menurut Anda, kita kan tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Kedermawanan, rasa solidaritas dari masyarakat itu menurut Anda akan bisa bertahan seberapa lama? Saya pikir masih cukup lama ya, karena kalau kita lihat misalnya solidaritas ketika ada bencana, itu juga daya tahan warga cukup lama. Misalnya gempa Jogja, kemudian tsunami di Aceh, itu menurut saya setelah bencana tsunami di Aceh kan masih banyak proses-proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Ya. Saya juga melihat di sana masih banyak sekali solidaritas yang masih tumbuh ya. Jadi saya pikir sebetulnya idealnya adalah pemerintah lebih tegas dalam penerapan PSBB. Kebijakannya seperti apa. Dengan demikian pandemi lebih cepat berlalu, maka solidaritas itu dalam bentuk bantuan lebih bagus, lebih optimal diserahkan. Dengan demikian seperti itu ada proses administrasi yang lebih bagus. Tapi kalau seandainya ini belum bisa diselesaikan ya soal PSBB ini, ketegasan masih saya pikir masih tambal sulam ya saya pikir ya, karena betapapun aparat juga tidak bisa menjaga jalan tol atau jalan-jalan protokol itu sepanjang malam. Jadi saya pikir kuncinya salah satunya adalah ketegasan pemerintah dalam PSBB ini. Apabila mereka yang melanggar, beri sanksi tegas gitu. Nah itu akan menimbulkan efek jerah bagi yang lain sehingga mereka akan berhitung untuk keluar rumah. Tapi apabila ada sedikit-sedikit toleransi dan sebagainya, ada celah di situ, maka publik akan memanfaatkan celah itu. Karena betapapun ini kan momennya juga akhir Ramadan, mau Lebaran, orang pengen pulang ke rumah. Sementara yang dari pemerintah adalah dilarang mudik. Jadi kontradiksi ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Oke, yang mau mudik makin banyak, dokter dan perawat dan tenaga kesehatan tidak bertambah sama sekali begitu. Betul, ya. Baik, Bung Adi Prinantio, Redaktur Pelaksana Harian Kompas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dokter Jati Perdana Utama, Dr. Sukarelawan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tetap sehat, salam untuk teman-teman yang ada di sana. Pengorbanan Anda kami hargai sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Saudara jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam Spesial Takbiran di Rumah.